Baik teman-teman, karena teman-teman media juga sudah nunggu, insya Allah nanti kita akan dengan media sebentar. Setelah itu nanti teman-teman media mungkin sudah bisa meninggalkan tempat. Nah, kita akan melanjutkan acara internal Gerakan Rakyat. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman media, oke ya, sip. Baik, kita tepuk tangan semua. Alhamdulillah untuk itu kami akan mengundang mungkin Mas Anies di sini. Teman-teman tetap di situ, didampingi teman-teman di belakang. Supaya nanti kita akan memberikan keterangan pers kepada media sehingga teman-teman media sudah bisa mendapatkan informasi terkait ini, dan setelah itu kita akan lanjut dengan acara internal. Siap, gitu ya. Ketum. Silakan. Silakan, Abah. Teman-teman bisa di belakang ya, berdiri di belakang. Baik teman-teman media, di sini cukup posisi? Cukup ya. Oh di atas begini? Iya. Ketutup nggak? Mendingan di bawah ya biar dapat backgroundnya. Sip. Aman ya, coba. Oke. Cukup. Nah yang lain di belakang boleh, yang teman-teman bisa di belakang, berdiri di belakang boleh. Yang penting tidak menghalangi tulisan itu. Boleh silakan yang mau di belakang. Ayo Mbak sini. Mbak depan. Ayo depan. Baik, kita mulai ya. Sini. Dekat saya. Sip. Kita akan memberikan keterangan pers kepada media, insya Allah alokasinya sekitar ya paling lama 10 menit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman media yang terhormat, pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini dalam rangka hari ulang tahun Gerakan Rakyat. Dan insya Allah setelah ini kami akan menggelar acara secara internal, secara tertutup. Nah oleh karena itu kami akan membuka kesempatan untuk dialog dengan media dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit ini. Baik, untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama acara ini adalah syukuran hari ulang tahun Gerakan Rakyat yang pertama. Gerakan Rakyat dideklarasikan pada 27 Februari 2025 dan alhamdulillah sekarang telah menginjak 1 tahun, yaitu pada 27 Februari tahun 2026. Yang kedua, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa sepanjang 1 tahun Gerakan Rakyat telah banyak yang dilakukan, tapi tentunya ini belum sempurna. Kita akan melakukan langkah-langkah ke depan terkait dengan rencana-rencana Gerakan Rakyat. Dan yang ketiga adalah syukuran ini dilaksanakan tidak hanya di tempat ini, tapi dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote juga sedang melakukan acara yang sama, yaitu syukuran sederhana. Syukuran sederhana ini adalah puncak dari sepekan hari Gerakan Rakyat. Kita sudah mulai dari hari Pancang Bendera atau Panji, kita sudah mulai dari gerakan menanam, kita sudah mulai dari gerakan perkaderan, kita sudah mulai dari gerakan berbagi buku dan pulpen, kita sudah mulai dari gerakan untuk melakukan bersih-bersih lingkungan, dan hari ini adalah puncak dari hari ulang tahun Gerakan Rakyat selama sepekan. Dan oleh karena itu, alhamdulillah hari ini diikuti oleh banyak tempat, karena kita telah memiliki struktur sampai dengan sekitar 2.346 kecamatan seluruh Indonesia, dan juga diikuti oleh DPLN atau Dewan Perwakilan Luar Negeri Gerakan Rakyat. Ini tentunya patut kita syukuri bahwa konsolidasi yang dilakukan selama setahun ini telah membangun Gerakan Rakyat meluas, dan juga jaringannya semakin tumbuh dan berkembang di berbagai macam tempat. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Tria dari Kompas.com. Izin menanyakan Pak Ketua untuk terkait dengan sebelumnya kan Gerakan Rakyat sudah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Nah untuk progres pendaftaran sendiri kepada ke Kementerian Hukum seperti apa, dan mungkin khusus untuk Pak Anies Pak, setelah Gerakan Rakyat mendeklarasikan diri sebagai partai politik, apakah Pak Anies akan secara langsung atau menjadi bagian dari kader atau dari partai ini, atau seperti apa sikapnya terkait dengan keputusan ini? Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan?
Oke. Assalamualaikum, aku Dwi Rahmawati dari Detik.com, izin bertanya, kan belakangan ini mencuat juga ya soal parliamentary threshold di DPR dan di Komisi 2 juga akan menampung semua masukan dari partai non-politik dan juga partai di parlemen. Nah ini mungkin ada usulan atau masukan dari Gerakan Rakyat sendiri terkait nantinya bagusnya ini parliamentary threshold ini akan di angka berapa sih Pak? Baik. Terima kasih. Oke, dua dulu ya. Jadi kami ingin menjawab yang pertama mengenai progres. Sejauh mana progres untuk pendaftaran di Kementerian Hukum bagi pengurusan Partai Gerakan Rakyat yang telah dicanangkan atau diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional pada tanggal 18 Januari bulan kemarin. Yang pertama adalah karena syarat dari Kementerian Hukum ataupun dari perundang-undangan adalah 100% DPP, 100% juga DPW, dan 75% DPD atau dalam hal ini kota kabupaten dan 50% kecamatan. Yang pertama adalah 38 atau 100% DPW, alhamdulillah kami telah lengkap di 38%, dengan yang paling terakhir, SK terakhir yang kita terbitkan adalah SK Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara. Yang kedua, 75% DPD itu dari 514 kota kabupaten adalah 402 kabupaten. Dan alhamdulillah kami sesuai dengan tadi sudah kami sampaikan adalah kita sudah mencapai 462. Jadi artinya sudah melewati batas minimum. Dan yang ketiga adalah kecamatan sekitar 7.000. Untuk mencapai 50% kecamatan itu harus mencapai sekitar 3.000. Sekitar 3.362. Dan kami baru mencapai 2.346. Artinya kurang lebih masih sekitar 800-an lagi lah. Tapi insya Allah teman-teman sedang bekerja keras. Insya Allah dalam bulan ini kita targetkan sisa sekitar 800 kecamatan itu akan kita selesaikan. Ini terkait dengan progres. Dan oleh karena itu kami meyakini bahwa pemerintahan Bapak Presiden saat ini, pemerintahan yang mengedepankan hukum atau sebagai negara Rechtsstaat, sehingga aturan-aturan hukum akan dikedepankan. Oleh karena itu kami ingin memenuhi syarat-syarat itu secara hukum, dan kami yakin ketika ini memenuhi secara hukum maka tentunya kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan badan hukum partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan struktur kami belum sampai kepada struktur yang, karena kita baru memiliki yang kita sebut dengan struktur teritori. Jadi baru ada Dewan Pimpinan Pusat, baru ada Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan di tingkat kecamatan. Jadi kami belum mengembangkan struktur apapun. Jadi baru struktur yang kami sudah siapkan untuk pelaporan ke Kemenkum misalnya, ini struktur dengan memang sesuai dengan kebutuhan kementerian. Jadi kita sudah mencanangkan bahwa di tingkat DPP, struktur yang sudah kita siapkan di tingkat DPW, DPD, dan juga DPC. Jadi baru ada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat, belum ada yang lain, plus Mahkamah Partai. Baru dua elemen struktur yang diusulkan. Karena dua ini dimintakan, disyaratkan oleh perundang-undangan. Sehingga yang baru kami susun adalah Dewan Pimpinan Pusat dan Mahkamah Partai. Itu dua. Dan yang ketiga, terkait dengan apa yang menjadi pandangan Gerakan Rakyat soal parliamentary threshold. Nah, kita mungkin bisa dilihat di sikap kita secara resmi melalui media sosial ataupun melalui yang lain bahwa kita sudah menyampaikan kita tidak menginginkan ada satu suara pun dari hasil pemilu yang telah dilakukan oleh rakyat. Artinya bahwa ketika hak rakyat itu ditunaikan, kita menginginkan bahwa semua suara itu dapat terkonversi menjadi kursi. Oleh karena itu, setelah presidensial threshold itu 0%, bagi kami Gerakan Rakyat juga mendorong bahwa parliament threshold juga adalah 0%. Kalaupun dibangun penyederhanaan itu dilakukan di tingkat fraksi. Jadi justru fraksi threshold yang harus dibangun, dan itu kita pernah melakukan itu, dan saya kira itu bisa terjadi keseimbangan ataupun apa yang selama ini juga bisa dilakukan. Dan saya kira daerah-daerah juga telah mempraktekkan itu. Jadi ini adalah bukan sesuatu hal yang baru. Saya kira demikian. Ada lagi? Oh, yang tadi pertanyaan. Saya sudah menjawab, kalau mau
Maksudnya belum lengkap, Pertama, kalau belum saya panis ingin- ya. Selamat kepada Gerakan Rakyat. Alhamdulillah 1 tahun Terima sudah kasih. dijalani. 1 tahun ini dijalani dengan berbagai kegiatan dan yang paling penting adalah bahwa organisasi kemasyarakatan ini bukan organisasi yang sekedar papan nama di Jakarta, Ya. tetapi memiliki jejaring seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah capaian terpenting selama 1 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Karena dengan demikian maka aspirasi perjuangan, karena berkumpulnya dalam gerakan rakyat, kalau lihat tonggak perjalanan perkumpulan itu mulainya di tahun 2023, di bulan November 2023. Artinya ini adalah jejaring yang berjuang untuk menginginkan perubahan bagi keadilan. Karena itulah jangkauannya harus seluruh Indonesia. Dan selama 1 tahun ini bukan hanya berada di Jakarta dan di kota-kota utama, tapi ada di seluruh provinsi, ada di semua kabupaten kota, dan ini menggambarkan bahwa jejaring untuk perubahan, jejaring untuk keadilan masih tetap utuh dan terus berjuang untuk Indonesia. Nah, ini karena itu saya ingin sampaikan selamat, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pejuang perubahan yang telah berjuang bersama selama 1 tahun terakhir ini. Apresiasi kepada pimpinan DPP Gerakan Rakyat, Bang Syahrin Hamid dan seluruh jajarannya, juga seluruh DPW, seluruh DPD. Selamat, awalan yang baik tapi bukan akhir. Ini baru awalan. Perjalanan masih panjang, perjalanan masih mendaki. Insya Allah bukan yang terjal, insya Allah mudah untuk dijalani. Amin, amin, ya Demikian, Rabbal Alamin. Selamat kepada Gerakan Rakyat, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman media. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan dari kami, dari juga Mas Anies, dan saya kira kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media secara keseluruhan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali lagi? Bentar. Ya. Jen pinjem mic, Jen. Ini lanjut? Iya, lanjut internal tapi media sudah Selesai. Oke. Siap. Baik, hadirin yang kami hormati, rangkaian acara seremonial telah kita lalui bersama. Semoga 1 tahun ini menjadi pijakan kuat menuju perjuangan yang lebih besar. Dengan demikian, acara seremonial puncak HUT ke-1 Gerakan Rakyat secara resmi kami nyatakan selesai. Ada pantun lagi nih. Belum. Kita mulai ya. Mentari senja mulai merona. Langit jingga tampak menawan. Semoga langkah kita selalu bersama. Gerakan rakyat maju demi masa depan. Amin. Satu lagi boleh ya Bapak Ibu? Boleh banget Kak Nazmi. Pergi berlayar menuju seberang. Singgah sebentar membeli rotan. Cakep, Acara usai bukan berarti hilang. cakep. Semangat gerakan rakyat tetap kita korbankan. Oke, gerakan rakyat, hurra! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.